masuk ke indikasi dan kontraindikasi. Nah, di sini banyak ya indikasi CT dan MRI kepala ya ini ya. Ada trauma, stroke kejang, segala macam ya, demensia sampai koma ya. Nah, ini prinsip gampangnya adalah kalau kondisinya akut itu kita pakai CT scan. Kalau kondisinya tidak akut, kita pakai MRI. Tapi tentu ada syarat dan ketentuannya ya. Ini adalah secara umum. Kenapa kita pada kondisi akut lebih senang menggunakan CT scan? Ya, lebih tidak ribet. Kita tahu tadi kalau MRI mesinnya sempit, kalau pasiennya kondisinya akut kan biasanya pakai banyak support ya. Pakai oksigen lah, pakai IV line, pakai lead EKG lah, segala macam kondisinya nggak bagus lah, sesek lah, gelisah lah. Ya, pemeriksaan MRI ini pasiennya harus tenang, harus damai, harus benar-benar sabar, setengah jam, 1 jam di dalam tuh betah gitu. Kalau kondisinya sesek, lagi berdarah-darah, ya susah dok, masuk ke dalam mesin MRI susah, nggak bisa. Kalau mau yang cepat-cepat, CT scan saja, itu paling cepat ya. Oke. Nah, ada yang namanya kontras intravena. Ya, kontras intravena itu dia obat mirip seperti antibiotik cair ya, seperti ya apa omeprazol cair ya. Tapi bedanya ini isinya itu adalah iodin. Iodin ini dia sifatnya itu radio opak pada CT scan ya. Radio opak itu artinya warnanya putih dia nggak bisa ditembus oleh sinar X. Nah, obat ini akan kita suntikkan, dia ini cair ya, akan kita suntikkan ke dalam vena pasien. Disuntiknya juga menggunakan injektor nih, pakai mesin, jadi nggak pakai tangan, nggak pakai perasaan, pakai mesin. Nah, pakai mesin dipompa, seret, gitu. Fungsinya buat apa? Fungsinya adalah untuk mencari penyengatan kontras atau bahasa Inggrisnya enhancement. Ini contoh nih CT scan kepala. Kita lihat ini ada area edema ya, hipodens di lobus frontal kiri, sama ada juga di sebelah kanan. Begitu kita kasih kontras, kita scan ulang, oh ternyata jadi terlihat nih putih-putih, total bulat-bulat ini ya. Ini namanya ada lesi atau nodul yang menyangkut kontras ya. Pada kasus ini nih metastasis namanya ya, metastasis. Jadi apa sih indikasi dari pemberian kontras intravena? Apakah semua pasien kita perlu kasih? Ini kan bagus berarti. Enggak juga ya. Kita hanya akan memberikannya pada pasien yang kita curigai tumor, lesi vaskular, atau infeksi. Di luar itu kita jangan pakai kontras. Kenapa? Karena ada masalah dengan ginjal ya. Kontras ini nanti setelah masuk ke dalam darah, jantung, sirkulasi sistemik, dia akan disaring keluar lewat ginjal. Dan kontras ini kental ya, sifatnya kental. Jadi kalau GFR-nya rendah, laju filtrasi glomerulus ginjalnya rendah, maka dikhawatirkan justru kontras ini bisa nyangkut, ya, bisa merusak dari si glomerulus ginjal, menyebabkan gagal ginjal akut, atau biasa kita sebut kontras induced nefropati, ya, kerusakan ginjal yang diakibatkan atau diinduksi oleh kontras induced nefropati. Bisa juga pasien itu mengalami alergi terhadap kontras. Memang jarang, tapi bisa terjadi. Jadi, kalau fungsi ginjalnya jelek atau dia ada riwayat alergi kontras, sebaiknya jangan kita berikan kontras. Tapi prinsip dasarnya adalah tidak semua kasus harus diberikan kontras. Hanya yang tertentu saja patokannya tumor, lesi vaskular, atau infeksi. Nah, kalau MRI gimana? MRI juga punya kontrasnya. Namanya itu gadolinium. Jadi gadolinium ini ya mirip kayak iodin, ya, mirip kayak iodin. Dia itu memiliki efek namanya T1 shortening, ya, terlalu teknis ya. Tapi prinsip dasarnya mirip. Dia akan menyebabkan lesi itu akan menyangat gitu ya kalau kita kasih kontras gadolinium. Indikasinya apa? Sama, tumor, lesi vaskular, atau infeksi. Kontraindikasinya mirip, ya. Fungsi ginjalnya jelek atau alergi kontras kita jangan kasih. Tapi yang penting dokter-dokter perlu tahu, MRI juga punya loh kontrasnya. Nah,
Perbedaan utamanya adalah kalau kontras MRI ini jumlahnya dikit. Cukup 10 cc atau 5 cc kita kasih udah nyangat kinclong bagus dia. Kalau yang CT scan itu sampai 50 cc, 100 cc kita kasih. Efeknya apa secara klinis? Efeknya adalah lihat bahwa kalau pada CT scan ini kita pakai injektor besar. Ini nggak pakai perasaan ini. Ini mesin ini, nggak punya perasaan. Artinya tekanan yang diberikan kepada pembuluh darah pasien ini bisa berlebihan, menyebabkan pecahnya dari si pembuluh darah, namanya ekstravasasi kontras. Nanti ada slide yang akan saya jelaskan tentang apa sih masalah dari ekstravasasi kontras. Kenapa kita perlu khawatirkan itu ya? Tapi nanti ada slide-nya. Oke, sekarang kita masuk ke kontraindikasi dari CT scan dan MRI. Kontraindikasi CT scan absolut nggak ada, ya tidak ada kontraindikasi absolut dari CT scan. Kalau hamil gimana? Oh, hamil itu kontraindikasi relatif. Relatif kenapa? Relatif kalau pertimbangan klinisnya itu dirasa manfaatnya itu lebih besar dibandingkan bahaya dari sinar X terhadap janinnya. Misalnya pasiennya kecelakaan, kepalanya terbentur, curiga perdarahan intrakranial. Tapi pasiennya hamil, Dok. Ya gimana, ibunya mau selamat atau enggak? Mau dilihat ke dalamnya ada perdarahan atau tidak? Kalau ada perdarahan kita buka, kalau tidak ada perdarahan kita observasi. Masa kita memperkirakan aja pakai PF neuro, oh ini ada nih kayaknya perdarahan intrakranial, kan nggak mungkin. Kita pasti akan CT scan kepalanya meskipun kita tahu dia ada hamil. Jadi tidak ada kontraindikasi absolut dari CT scan, yang ada kontraindikasi yang relatif. Kalau MRI ada kontraindikasi absolut dari MRI, karena tentu kalau pasien-pasien yang dengan implan ferromagnetik masuk ke dalam mesin MRI ya celakalah. Tadi kan sudah lihat betapa kuatnya medan magnet di dalam mesin MRI. Nanti terbang dia kayak Magneto. Kayak sinar kayak X-Men ya. Jangan. Nah, implan ini maksudnya adalah tentu implan yang sifatnya tidak disengaja ya. Maksudnya itu foreign body, corpus alienum. Misalnya pasiennya las besi, ada serpihan besi masuk ke mata. Terus dokternya ide gitu ya. MRI katanya bagus bola jaringan lunak, dimasukin ke mesin MRI. Jangan, nanti bola matanya mana itu ya keluar kali ya. Sangat berbahaya, jangan. Tentu kita akan menyaring pasien-pasien mana yang boleh masuk ke dalam mesin MRI atau tidak. Jadi kalau ada pasien yang dicurigai ada kesusupan atau kesisipan implan ferromagnetik, ya kita akan larang untuk masuk ke dalam mesin MRI. Salah satu pertanyaan favorit kalau kita lagi belajar MRI safety adalah kondisi di Indonesia. Itu kadang pembicara bulenya sampai bingung itu. Dok, gimana kalau pasiennya ada susuk? Kan kita masyarakat Indo ini suka ada susuk ya. Nah, itu gimana masuk mesin MRI-nya aman atau tidak? Nah, untungnya yang disusuk itu umumnya emas ya, umumnya. Dan pengalaman kami beberapa kali pasien dengan susuk tidak diketahui pada saat kita tanyakan gitu ya, pada saat anamnesis itu, karena pasiennya umumnya malu untuk mengakuinya. Nggak apa-apa masuk ke dalam ternyata. Dan tentunya pada saat pasien scan MRI itu kita sudah berikan ada pencetan atau tombol. Kalau dia merasa tidak nyaman, ada rasa panas atau tidak nyaman pada tubuhnya, pencet supaya cepat-cepat kita keluarin dan kita cari tahu kenapa dia bermasalah. Tapi so far sih so good ya, gak ada masalah. Behel boleh, gak ada masalah ya. Paling gambarnya aja nanti jelek, nanti hilang. Dan berbagai implan lainnya yang terlalu banyak yang bisa terlalu banyak kalau dibahas di sini. Nah, kontraindikasi relatif dari MRI adalah klaustrofobia. Kenapa relatif? Nah, klaustrofobia itu adalah sensasi ketakutan ketika pasiennya itu berada dalam space, berada dalam ruang yang sempit. Tadi kan mesin MRI itu lubangnya kecil sekali ya. Itu kalau
teman-teman dokter pernah masuk ke dalam mesin MRI, pasti tahu betapa sempitnya dari gantri atau bor mesin MRI. Itu benar-benar di depan hidung kita itu udah plastik dalemannya si MRI. Jadi sedekat itu. Kita mau geleng kanan geleng kiri aja susah. Benar-benar sempit gitu. Jadi beberapa pasien tuh merasa takut kalau masuk ke dalam mesin seperti itu, apalagi selama setengah sampai 1 jam. Ya, jadi itu beberapa pasien tidak bisa toleransi. Ya. Nah, kalau seperti itu gimana? Ya, kita konsultasikan ke anestesi ya untuk ditenangkan ya, ditenangkan secara menggunakan obat-obatan pastinya. Nah, kalau dia pakai implan segala macam gimana? Misalnya pasiennya patah tulang, pakai fiksasi internal segala macam, bisa nggak? Oh bisa, tergantung dari brosurnya. Mengatakan implannya ini apa nih? MRI safe, MRI conditional, MRI unsafe. Nah, itu nanti setiap kali ada implan yang mau dipasang ke tubuh pasien itu pasti ada inlet brosurnya. Nah, itu yang perlu diambil dan dipelajari. Apakah ini MRI safe, MRI conditional, atau MRI unsafe. Ya. Tapi sebagian besar dari implan yang dipakai sehari-hari itu biasanya adalah MRI conditional yang bersifat relatif aman untuk dilakukan MRI.